Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 1 September 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk bursa luar negeri dulu. Jadi dari global sendiri, tenaga kerja sektor swasta tumbuh konservatif di tengah potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Automatic Data Processing Employment Change Amerika Serikat di bulan Agustus itu mencatatkan sektor swasta hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 132.000. Kemudian setelah GDP AS pada Q-on-Q mengalami technical recession, kemudian sektor swasta masih mencermati sejumlah indikator ekonomi. Adapun pernyataan Cleveland Federal Reserve Bank Presiden Loretta Mester mengatakan pada hari Rabu bahwa The Fed perlu meningkatkan FFR sedikit di atas 4% guna menekan inflasi sesuai target. Kembali direspon negatif investor, Wall Street kembali ditutup turun setelah menguat di awal perdagangan pada Rabu waktu setempat. Kemudian dari domestik sendiri, Indonesia mengalami deflasi pada periode Agustus berdasarkan survei Bloomberg. Wait-and-see kebijakan BBM subsidi pemerintah membuat IHSG sempat menembus batas bawah 7.100 pada awal perdagangan. Investor menantikan keputusan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun solar yang akan berdampak pada biaya produksi. Adapun sentimen eksternal masih berasal dari potensi hawkish agresif The Fed pada kenaikan FFR di September mendatang. Sementara itu turunnya sejumlah harga komoditas pangan dan tidak adanya kenaikan administered prices itu membuat di bulan Agustus secara MOM itu diproyeksikan catatkan deflasi 0,10%. Kami sendiri memproyeksikan IHSG hari ini bergerak dalam kisaran support. Pertama itu 7160 sampai 7130, kemudian yang kedua 7080 hingga 7070, ketiga 7515 sampai 7000, kemudian yang terakhir 6950 sampai 6930. Adapun resistennya itu di 7200 sampai 7230. Untuk most active stocks-nya itu ada BBCA, Bumi, BBRI, Telkom, BMRI, SII, BBNI, Pegas, Goto, dan Adro. Kemudian untuk top foreign buy itu ada BBCA, BBNI, BMRI, ASII, dan BBRI. Adapun top foreign sell itu ada Tebig, Bumi, PTBA, GGRM, dan INDF. Kemudian kita lanjut untuk company news. Pertama ini ada PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode emitennya itu ERA selama 1H22 atau semester 1 2022 itu mencatatkan laba bersih senilai 498,29 miliar rupiah atau turun 3,07% secara year on year. Penjualan pada semester 1 2022 mencapai 23,39 triliun atau meningkat 9,55% secara year on year. Namun perseroan juga mengalami peningkatan jumlah beban pokok penjualan di semester 1 2022 yang mencapai 20,98 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ada dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk atau SSMS. Pada semester 1 2022 itu membukukan laba bersih senilai 1,02 triliun atau melonjak 45,86% secara year on year. Faktor kenaikan laba ini ditopang oleh kenaikan harga komoditas serta produksi yang meningkat. Penjualan meningkat 43% menjadi 3,35 triliun rupiah. Adapun beban pokok pendapatan hanya naik tipis 6,37% menjadi 1,408 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga ini ada dari ICBP, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang membukukan penjualan senilai 32,59 triliun rupiah atau melesat 16% secara year on year. Akibat kenaikan harga komoditas, laba usaha turun 8% menjadi 5,88 triliun rupiah. Laba bersih anjlok 40% secara year on year menjadi 1,93 triliun rupiah ini di semester 1 2022. Adapun hal ini terjadi karena rugi kurs belum terrealisasi yang timbul dari kegiatan pendanaan. Kemudian untuk domestic and global news, pertama kita lihat dari domestik sendiri, harga BBM non-subsidi Pertamina resmi turun. PT Pertamina Persero resmi menurunkan 3 bahan bakar minyak non-subsidinya pada malam 31 Agustus 2022. Harga BBM yang mengalami penurunan diantaranya adalah BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Kemudian, adapun rata-rata penurunan harga itu berkisar di antara Rp2.000 per liter pada masing-masing jenis BBM non-subsidi tersebut. Kemudian, dari globalnya sendiri, ini ada dari Amerika Serikat, di mana pertumbuhan private payroll melambat di bulan Agustus. Private payroll Amerika Serikat meningkat moderat pada bulan Agustus, menurut laporan ADP National Employment, yang mungkin membesar-besarkan perlambatan di pasar tenaga kerja, mengingat data dari pemerintah Amerika Serikat terus menunjukkan permintaan yang kuat untuk pekerja dan kondisi yang sangat ketat. Pekerjaan swasta naik 132.000 pada Agustus setelah meningkat 268.000 pada Juli. Laporan ADP menunjukkan pada hari Rabu. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar hari ini. Baik RUPS maupun cum dividen itu tidak ada. Kita lanjut ke daily technical. Untuk hari ini, prediksi IHSG kami itu support pertama di 7160 sampai 7130, yang kedua 7080 sampai 7070, kemudian yang ketiga di 7015 hingga 7000, dan terakhir itu di 6950 sampai 6930. Adapun resistennya itu di 7200 sampai 7230. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari SMGR, di mana hari ini kami merekomendasikan buy. Target price itu yang pertama 6750, kedua 6825 hingga 6925. Adapun stop loss di 6500. Kemudian yang kedua ada dari NTP, rekomendasi kami hari ini yaitu buy, di mana target pertama itu 9800 sampai 9850. Kemudian yang kedua itu di 10.000, ketiga 10.500, dan keempat di 10.700. Adapun stop loss-nya itu di 9425. Kemudian ada dari IRA, hari ini rekomendasi kami buy, di mana targetnya itu yang pertama 1.220, kedua 1.250 sampai 1.260, yang ketiga 1.280. Adapun stop loss-nya yaitu 1.125. Kemudian ada dari IPPE, di mana rekomendasi kami spekulatif buy. Target pertama itu 250 sampai 252, target kedua itu di 260, ketiga 270 sampai 272. Adapun stop loss-nya itu di 224. Kemudian ada dari Arto, hari ini rekomendasi kami buy, target yang pertama di 8.800, kedua 9.500 sampai 9.700, ketiga yaitu 10.000 sampai 10.300. Adapun stop loss-nya yaitu di 8.100. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.